Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam kebaktian keluarga malam hari ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, selamat malam dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Ada satu ilustrasi sederhana untuk menghantar kita memahami dan mengerti firman ini. Seperti ini. Tanaman yang dirawat dan dipelihara dengan baik akan menghasilkan bunga dan buah yang baik. Prinsip ini berlaku juga dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita memelihara dan merawat hidup rohani kita, akan menghasilkan buah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan juga berkenan kepada sesama manusia. Saudara-saudara kekasih, melalui khotbah ini Rasul Paulus mau menyampaikan pada intinya hidup ini sebenarnya ada dua pilihan, yaitu pertama, hidup dalam kedagingan. Seperti tadi dalam ayat 21 dikatakan, ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu, ada penyembahan berhala, ada perseteruan, dan lain sebagainya. Semua ini akan menua kebinasaan dan menghasilkan kehidupan yang sia-sia dan juga kehidupan untuk menuju kematian. Sementara pilihan hidup yang kedua adalah hidup di dalam kuasa roh. Seperti di dalam ayat 22 dikatakan, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Semuanya ini akan menghasilkan hal-hal yang baik, yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan, juga menghasilkan kehidupan kita untuk boleh menjadi berkat bagi
banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengajaran inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pada ribuan tahun yang silam. Mengapa Paulus perlu menyampaikan sebagai suatu teguran, sebagai suatu nasihat, sekaligus mendorong, memotivasi mereka bahwa sesungguhnya mereka sudah dipindahkan, sudah dialihkan hidupnya dari hidup yang lama, hidup kedagingan, dari agama yang mereka miliki sebelum percaya kepada Yesus. Sekarang ketika mereka sudah mengikut Yesus, maka mereka menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai bukti mereka percaya kepada Yesus, harus meninggalkan kehidupan yang bersifat duniawi, yang bersifat kedagingan tadi. Dan memang dikatakan semua kehidupan yang dikuasai dan dikendalikan oleh hawa nafsu adalah hidup yang sia-sia. Dan arahnya adalah kepada kematian. Bagaimanapun persoalan hidup yang dihadapi orang Kristen di Galatia, memang ada dua kelompok yang saling berseteru. Walaupun mereka memang sudah sama-sama menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Yang satu kelompok adalah dari berlatar belakang orang Yahudi, yang selalu menekankan, walaupun mereka sudah percaya pada Yesus, tapi harus melaksanakan hukum Taurat Musa. Sementara orang-orang Kristen yang datang dari kafir, dari sepele-begu, mereka mengatakan, tidak perlu lagi untuk hidup di bawah kuasa daripada hukum Taurat. Sebab firman Tuhan itulah yang sekarang membaharui kehidupan mereka. Saudara, ketika Paulus melihat persoalan ini, maka dia memberikan suatu motivasi kepada jemaat di Galatia. Kalau memang mereka sudah percaya dan benar-benar dengan kesungguhan hatinya untuk menyambut agama yang baru, kepercayaan yang baru, iman yang baru dan Tuhan Yesus Kristus, maka harus rela meninggalkan hidup yang lama. Walaupun hukum Taurat itu tetap masih berlaku, tapi firman Tuhan menyempurnakan hukum Taurat untuk dilakukan oleh setiap orang-orang yang percaya. Saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mengingatkan jangan mau diperdaya, jangan mau ditipu, dan jangan mau kembali kepada agama yang sudah ditinggalkan. Tapi tetaplah hidup, serahkan hidupmu secara totalitas, dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan, supaya hidupmu dan kamu mampu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, yang membaharui dan membawa damai sejahtera bagi banyak orang, bagi banyak bangsa, bagi banyak orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya juga dalam kehidupan kita, orang Kristen di zaman yang baru ini, kita juga memang didorong, dimotivasi supaya setiap orang percaya, orang beriman kepada firman Tuhan di dalam Yesus Kristus, harus memiliki kepekaan yang tajam. Harus mampu dia membedakan hasrat secara pribadi dengan keinginan daripada roh, itu keinginan Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, di dunia inilah, dalam kehidupan kita lah, ada dua kekuatan tadi. Ada kekuatan duniawi, ada kekuatan surgawi. Tapi bagaimana kita memenangkan perjalanan, memenangkan pergumulan hidup ini? Kuncinya adalah firman Tuhan yang kita dengarkan melalui khotbah ini, di mana firman ini menekankan dengan tema hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mampu untuk melakukan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kuncinya, saudara, adalah kita harus menyerahkan secara totalitas hidup kita, dikendalikan oleh Tuhan.
apapun yang mempengaruhi kita, apapun yang mencoba memperdaya kita. Tapi ketika kita rasakan dan kita alami bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, maka kita boleh melihat harapan yang pasti, kehidupan yang nyata, dan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Maka milikilah hidup yang dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapapun kita sekarang diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai pergumulan hidup. Ada banyak orang yang sakit, terutama sekarang dengan sakit virus corona COVID-19 ini yang belum berhenti. Kita mengetahui bagaimana dampaknya. Pasti melahirkan dan menumbuhkan rasa takut. Kita lihat perjuangan daripada tim dokter, para medis, dan tim sukarelawan. Bagaimana mereka berjuang di dalam tugas pengabdian itu, supaya orang-orang yang sudah positif penyakit corona ini dapat dipulihkan, dapat mengalami kesembuhan dan kesehatan. Dan itu juga menjadi satu ajakan bagi kita. Betapa hidup kita memang dihadapkan dalam perjuangan, memenangkan pertarungan. Tetapi kita ingat, bersama dengan kuasa Tuhan, Roh Kudus yang sudah tercurah. Dan minggu depan kita akan rayakan minggu pencurahan daripada Roh Kudus. Di situ dinyatakan kuasa Tuhan akan mengalahkan segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita harus bersyukur bahwa kita sudah tergolong kepada kuasa dalam kebenaran Tuhan. Kristus sudah berkorban, sudah merelakan hidupnya menebus kita. Dan kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Dan setiap kita juga mengaku percaya bahwa bahwa saudara juga sudah diampuni, sudah ditebus, sudah diberikan hidup dan kehidupan. Kita berpengharapan di balik kehidupan yang kita jalani sekarang ini, ada penghidupan, ada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang kekal. Bagaimana kita bisa sampai dan meraih itu? 3 kuncinya dikatakan oleh Paulus. Kita harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Tapi lebih besar daripada kedua itu adalah harus kita miliki kasih. Hanya orang yang sudah memiliki kasih Kristus, maka dia akan mampu menjauhkan hidupnya dari sifat kedagingan dan hawa nafsu. Dan hanya mengejar kehidupan yang bisa membawa hidupnya berdamai, berdampingan, dan juga merajut persahabatan dengan mereka saudara-saudara kita yang berbeda aliran agama dan kepercayaan. Sebab Tuhan memanggil dan mengutus kita menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Dan melalui hidup baru inilah, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus inilah, kita mampu merajut hubungan yang baik. Kita mampu menunjukkan bahwa hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah hidup yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita juga di dalam setiap keluarga, setiap pribadi, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, muda-mudi, sampai kita yang dewasa, jangan pernah kita mau dikalahkan oleh hawa nafsu, keinginan duniawi. Tapi mari kita senantiasa menyerahkan hidup kita hanya dengan kuasa Tuhan, mampu membawa kita melihat hidup ini adalah hidup menjadi hidup yang dicerahkan, hidup yang dipulihkan, dan hidup yang menerima pengampunan oleh karena kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pada malam ini memotivasi kita, mendorong kita semua tetap kuat, tetap bersemangat dalam menjalani dan juga menghadapi situasi yang sangat pelik pun. Sebab kita yakin di dalamnya Tuhan mau menunjukkan kuasanya dan kehadirannya dan juga menjawab setiap suara, setiap permohonan kita di dalam doa kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami Tuhan semakin dikuatkan
untuk hidup dikendalikan dan dikuasai oleh Roh Kudus, supaya hidup kami hidup yang berkenan kepadamu, hidup yang menjadi berkat bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kami. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi setiap kondisi kehidupan, bagaimanapun peliknya persoalan kami hadapi. Bersama dengan Roh Tuhan, kami akan dilepaskan, akan dibebaskan, bahkan akan dimenangkan untuk senantiasa bertekun, bersabar dalam menjalani hari-hari kehidupan kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.